Ketika teman-teman mengalami luka, harusnya itu menjadi wake up call untuk teman-teman tumbuh dan bertransformasi. Oke, halo teman-teman Soul. Rekaman Life Learner ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan buku saya yang saya buat sendiri. Oke, di sini ada saya bikin buku namanya buku Life Learner. Oke. Nah, isinya apa sih buku Life Learner? Isinya adalah pembelajaran intens hidup saya di umur 30 sampai 40 tahun. Jadi selama 10 tahun itu saya sangat intens sekali belajar hidup dan menyelesaikan semua unfinished business saya, inner child wound saya, trauma dan segala bentuk ketidakstabilan mental saya selesaikan di era 30 sampai 40 tahun. Semua saya tulis di buku ini. Karena yang saya alami itu panjang, banyak, dan lesson learn-nya tuh sebenarnya banyak banget. Cuman karena buku ini terbatas, jadi rasanya yang saya tuangkan di buku ini nih sangat singkat, padat gitu. Nah, karena sangat singkat dan padat, saya rasa sepertinya saya masih kepingin lagi nih untuk sharing dengan media lain. Nah, sehingga saya membuat rekaman-rekaman Life Learner berikut ini. So, kalau teman-teman mau belajar hidup, ayo kita simak aja langkah-langkah yang dari dulu saya lakukan untuk belajar hidup. Dan untuk mengawali perjalanan menjadi life learner, kita akan masuk ke quotes dari Rumi. Arti dari quotes ini adalah luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam diri kita. Nah, luka itu seharusnya adalah sarana wake up call kita untuk bertumbuh dan bertransformasi. Luka adalah sarana bahwa ada yang harus dibereskan nih gitu. Oh, ada yang butuh diperhatikan nih. Atau luka adalah wake up call untuk ayo ini kita terluka, berarti ini sarana kita belajar, bertumbuh dan bertransformasi. Kita tarik ya ke belakang lagi bahwa hidup itu sebetulnya untuk apa sih? Nah, di sini ada Universitas Semesta. Jadi ini adalah pertanyaanku sejak aku kecil, sejak aku SD. Kenapa sih kita harus hidup? Kenapa sih kita harus mengalami permasalahan? Karena waktu kecil jujur masalahku tuh banyak banget ya. Jadi tiap hari tuh tiada hari tanpa menjumpai masalah, tiada hari tanpa trauma, tanpa ada kejadian-kejadian yang menyesakkan hati, yang dar-der-dor, yang seperti itu. Dan pada saat itu sempat bertanya, kenapa sih harus mengalami ini semua? Kenapa sih hidup itu harus ada? Kenapa sih harus mengalami pengalaman-pengalaman ini? Sepanjang saya hidup, dari SD, dari kecil sampai kemudian SMP, SMA, kuliah, dan sampai umur 30, baru saya mendapatkan jawaban. Kenapa kita ada di kehidupan ini? Nah, salah satunya yang kemudian saya pahami adalah kehidupan ini seperti bagaikan universitas semesta. Jadi, hidup ini kita mengunduh semua pelajaran hidup untuk ditempa, dibentuk, diasah agar menyerupai sang sumber kehidupan. Kita bisa sebut sang sumber kehidupan ini dengan apa saja. Mungkin ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut semesta, ada yang menyebut apa saja. Sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Agar menyerupai sang sumber kehidupan itu, maka kita harus belajar. Nah, sang sumber kehidupan ini sifatnya seperti apa? Yang seperti kita ketahui, sang sumber kehidupan memiliki sifat-sifat seperti cinta tanpa syarat, kedamaian, kebahagiaan, kehidupan yang baik, penuh kasih, murah hati, sabar, pengertian, pengampunan, bijaksana, adil, dan semua sifat-sifat baik yang dimiliki oleh sang sumber kehidupan. Dan kita perlu menyamakan energi kita mendekati atau menyerupai sifat-sifat tersebut. Karena seperti kita tahu ya, hukum sejenis akan menarik sejenis, gitu kan. Kita akan menyatu dengan sang sumber kalau kita satu jenis begitu. Nah, kita sebagai manusia nih, bisa nggak sih tiba-tiba kita bahagia? Tiba-tiba kita jadi damai, tiba-tiba kita jadi adil, murah hati, tiba-tiba bijaksana. Kan enggak ya? Kita untuk menyerupai sang sumber kita perlu belajar gitu. Kita belajar untuk bahagia, kita belajar untuk menjadi bijak, kita belajar untuk inner wisdom, inner peace, inner happiness. Belajarnya dari mana? Ya dari experience yang kita pelajari, dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Itulah kenapa luka adalah sarana atau sebetulnya adalah tempat di mana kita bisa belajar. Ini saya share kehidupan saya ya.
Di kehidupan saya awal, umur 0-20 tahun, itu adalah fase mendownload semua modul pelajaran hidup. Berupa luka batin, inner child wound, semua yang pahit-pahit itu diunduh di era sebelum 20 tahun ya, sebagai PR pembelajaran. Nah, apakah setelah 20 tahun nggak ada PR? Ya masih ada, cuman paling banyak itu kalau saya mengunduhnya di umur 0-20 tahun. Itu semuanya unfinished business, luka batin, inner child wound itu munculnya di situ. Oke, kemudian di usia 20-40 tahun ini adalah fase life learner. Fase saya belajar mengerjakan semua PR hidup itu. Inner child wound, trauma, unfinished business, sisi gelap diri, apapun itu. Itu adalah momen saya banyak belajar mengolah batin, banyak healing ibaratnya gitu. Nah, kemudian di usia 40-60 tahun ini saya sudah masuk ke karya misi jiwa. Jadi di sini luka batin sudah banyak selesai dan saya masuk ke era selanjutnya yaitu belajar berkarya. Termasuk bikin ini, bikin Kalantara Talk ini. Begitu ya, dan Kalantara lahir di fase ini di umur saya umur 40 tahun ya, di tahun 2024. Oke, nah kemudian nanti di umur 60-80 tahun, saya kepinginnya bisa memberikan dharma bakti saya untuk semesta ya, entah bentuknya apa, masih belum kepikir, sekarang saya mau fokus dulu ke karya. Inner child wound. Tadi kan bahas tentang inner child wound ya, luka batin saat kecil. Pertanyaan saya, adakah orang yang tidak memiliki luka batin masa kecil? Ada nggak? Gitu kan. Ini yang saya temui ya, saya hampir tidak menemukan atau belum pernah bertemu dengan orang yang sama sekali tidak punya luka batin masa kecil. Kalau misalkan punya tapi sedikit itu ada. Oke, salah satunya suami saya ya. Ada memang luka batin tetap ada, mental block tetap ada, tapi tidak sebanyak saya, begitu. Tapi kalau saya bertemu yang sama sekali nggak punya, saya belum pernah. Kebanyakan orang punya. Itu juga pertanyaan saya, kenapa setiap orang harus punya luka batin masa kecil? Dan kemudian saya tiba ke sebuah kesimpulan bahwa luka batin masa kecil itu adalah momen sebetulnya untuk mendownload pelajaran wajib semesta. Ibaratnya kita lahir ke universitas semesta untuk belajar. Luka batin masa kecil ini ibarat semester 1, baru masuk lalu diberikan silabus belajar apa untuk semester baru ini. Jadi, oke, begitu masuk, kalau kita kuliah ya kan masuk, oke, silabusnya begini ya, semester 1 belajar ini, semester 2 belajar ini. Waktu saya dulu kuliah begitu. Jadi sampai semester akhir kita tahu apa aja yang akan dipelajari. Nah, di semester 1 baru masuk itu kemudian kita mendownload pelajaran-pelajaran itu dengan inner child wound, masa kecil. Inner child wound ini apakah harus selalu dari orang tua gitu ya? Mostly kebanyakan memang dari orang tua. Misalkan kita bertemu dengan orang tua yang men-trigger atau membuat kita terluka dan sebagainya gitu ya. Situasi-situasi saat kita masih kecil, misalkan orang tua kita sibuk bertengkar atau kita diabaikan, merasa tidak dicintai atau kita diperlakukan tidak adil dengan sibling kita dan sebagainya. Banyak sekali inner child wound masa kecil dari orang tua. Tapi ada pula yang luka batinnya tidak dari orang tua. Orang tuanya anggaplah sempurna ya. Orang tua yang hampir tidak memberikan luka sama sekali untuk anaknya. Begitu. Tapi di masa kecil ini mungkin dia mendapatkan lukanya dari temannya, dari sahabatnya misalkan, atau dari siblingnya. Dia punya kakak yang galak gitu kan. Atau dia punya adik yang membuat dia harus bertanggung jawab dan itu menyebalkan gitu. Itu membuat trauma dia sesuatu. Atau dari teman-temannya. Misalkan di usia kecil dia harus berpisah dari temannya. Misalkan temannya pindah rumah gitu, teman akrabnya pindah rumah. Lalu di situ dia belajar atau mengunduh luka kehilangan gitu. Bisa jadi gitu, dari apapun. Tapi inner child wound ini biasanya kita miliki sebagai pelajaran pertama dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi luka batin masa kecil? Belajar, gak ada cara lain selain diselesaikan dengan belajar. Kalau kita nggak mau belajar atau kita tunda, oke, saya punya luka batin masa kecil, misalkan merasa diperlakukan tidak adil dengan siblingnya, misalkan seperti itu ya. Kita tahu kita punya perasaan ganjel itu, tapi udah kita abaikan saja, enggan belajar. Yang terjadi apa? Kemungkinan kita akan mengalami gangguan emosional.
gitu. Gampang ke-trigger yang bikin kita emosional. Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan contoh. Atau kita waktu kecil kehilangan sesuatu. Atau kita belajar merasakan kehilangan yang begitu dalam. Setelah tumbuh kita menjadi gangguan emosional seperti khawatir atas kedekatan, attachment, atau kita sangat attach sekali terhadap sesuatu. Jadi kalau punya pacar, punya pasangan jadi posesif banget, jadi takut banget kehilangan. Atau punya sahabat jadi pengennya posesif, pengennya sama sahabatnya terus kayak gitu. Ada gangguan-gangguan emosional yang kita nggak sadari kalau kita nggak selesaikan itu. Atau kita mudah marah, bisa jadi kan, mudah tersinggung, mudah sakit hati, depresi, labil secara emosional dan seperti itu. Kemudian lanjut juga di gangguan perkembangan mental gitu. Kita jadi gampang insecure, kita jadi gampang khawatir, banyak mental block di situ gitu ya. Banyak hal yang kalau kita nggak bereskan di masa kecil kita, ngefek banget di masa dewasa kita. Belum selesai dengan diri sendiri. Misalkan sudah harusnya menikah, punya anak, punya istri, punya pasangan, terus kita masih pengen main terus ya, ada yang belum selesai dengan diri sendiri, begitu. Atau kita sudah seharusnya tanggung jawab dengan anak, istri gitu, tapi kita masih keep abai terhadap tanggung jawab, jadi kayak belum selesai dengan diri sendiri. Atau sebagai ibu masih emosional gitu, kalau saya dulu ya, saya masih kepingin me time saya nggak diganggu gitu. Jadi, ada emosional, yang nggak selesai dari diri sendiri. Nah, menjadi toxic kemudian enggan belajar ini juga, kadang membuat kita menjadi toxic people. Kita sendiri jadi toxic people gitu, karena luka batin masa lalu membuat kita jadi ya tadi ya, contoh kita mengalami masa kecil yang kehilangan sesuatu gitu. Dan itu luka sekali sehingga setelah besar kita jadi sangat posesif sekali. Ini jadi toksik kan, kitanya jadi toksik. Atau kitanya nggak toksik, tapi perasaan misalkan nih ya dari kecil tidak pernah merasa disayang oleh orang tua gitu kan, kita kita merasa diabaikan. Nah setelah kita dewasa kita malah mengundang toxic people. Kita menjadi orang yang dimanfaatkan orang lain, diinjek-injek orang lain, kita jadi people pleaser begitu ya, kita malah jadi ngundang toxic people datang ke hidup kita. Karena kitanya nggak beres di dalam hati ini. Kemudian, relasi yang mudah pecah dengan orang lain, gampang punya musuh, gampang bertengkar, gampang sama orang tuh gampang crash kayak gitu. Blunder dengan hidupnya, ini juga keputusan-keputusannya blunder gitu. Buru-buru menikah karena nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi buru-buru menikah, blunder malah pernikahannya mah jadi kacau, terlilit ekonomi dan sebagainya. Memutuskan di usia muda, kabur dari rumah gitu dan sebagainya. Jadi, hidupnya mah jadi blunder. Dan keputusan-keputusan yang berdasarkan luka batin, itu memblunderkan diri gitu, hidupnya jadi blunder. Kemudian hidupnya jadi ruwet sendiri gitu. Misalkan menikah dengan toxic people, udah tahu toxic tapi tetap dinikahi karena ya itu dari kecil sudah terbiasa, dalam kehidupan yang toxic gitu kan. Jadi pola itu sudah terbiasa sehingga mengundang toxic people dan hidupnya jadi ruwet sendiri, menikah dengan orang toxic seperti jadi blunder dan hidup ruwet dan ketika sudah berjalan kok hidup saya ini penuh dengan masalah ya gitu. Ya karena kita nggak selesaikan yang dulu dan kita memblunderkan diri, memblunderkan kehidupan ini, keputusan-keputusan yang blunder, ini memacu kesadaran yang menjadi rendah gitu kan. Kesadarannya jadi turun kan karena hidupnya blunder, masalahnya banyak, terlilit ekonomi dan kemudian tanggung jawab yang besar padahal belum siap, ya whatever lah. Jadi blunder sendiri, jadi susah sendiri, jadi secara emosional jadi drop sendiri gitu dan hidup bagaikan di neraka. Masalah terus ya, blunder terus gitu. Ketemu mertua kok ya mertuanya toksik gitu kan. Ya karena sudah blunder, sudah kadung blunder gitu, hidupnya jadi blunder banget. Nah, itu kesadaran rendah itu seperti apa kita akan lihat setelah ini ada map of consciousness. Basic teori kesadaran saya pakai ini menggunakan penelitian Dr. David Hawkins dalam bukunya Power versus Force. Nah, Dr. Hawkins ini meneliti hubungan antara kekuatan otot tubuh kinesiologi dengan tingkat kesadaran spiritual.
Nah, kinesiologi ini merupakan sebuah teknik untuk mengukur respon otot terhadap berbagai emosi. Nah, dari situ yang bersangkutan menyusun skala kesadaran untuk mengukur frekuensi energi manusia dari skala 0. Di sini ada ya skala 0 sampai 1000 energetic lock gitu. Jadi ukurannya seperti itu. Dan skala ini membagi kesadaran manusia ke dalam tingkatan utama dimulai dari frekuensi terendah. Nih, kalau teman-teman lihat di sini ya, paling rendah adalah shame, rasa malu, rasa bersalah, hingga mencapai puncaknya yang tertinggi di pencerahan atau kesadaran ilahi. Khusus untuk tabel kesadaran ini mungkin kita akan bahas di sebuah pembahasan terpisah ya, karena ini bakalan panjang gitu. Tapi intinya begini, ini energi ini teman-teman bisa lihat energi dominan yang saat ini dirasakan teman-teman itu apa dan berapa, maksudnya gini, energi dominan dan rutin atau konsisten dirasakan. Nah, pada saat itu, pada saat saya di fase life learner, saya berada di emosi anger ya, level marah nih ceritanya gitu. Saya ada di level anger, 100 di energetic lock 150, kemudian dalam buku Life Learner itu tadi saya juga sudah jelaskan, saya berusaha menaikkan level anger itu sampai di titik yang lebih atas lagi. Nah, ini yang saya sebut dengan kesadaran. Jadi kalau saya bahas tentang kesadaran yang rendah, itu anggaplah di courage ini ke bawah. Begitu dah. Kemudian kenaikan kesadaran adalah proses naik dan kesadaran tinggi yang adalah yang ada di atasnya. Oke, suatu saat kita akan bahas ini terpisah, tapi inilah tabel kesadaran. Nah, tugas kita adalah menaikkan terus kesadaran kita sampai di level tertinggi yang bisa kita raih di kehidupan kita. Oke, karena tentu sang sumber kehidupan ada di atas banget. So, kita agar bisa menyatu dengan sang sumber kehidupan, kita harus banyak belajar untuk menaikkan kesadaran sampai sedikit demi sedikit sampai berada di atas. Dan tugas kita adalah menaikkan kesadaran kita. Agar apa? Agar seperti di slide ini, damai di bumi seperti di surga. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan hidup kita ini seperti di neraka atau di surga? Siapa yang menciptakan di diri kita? Dengan cara apa? Belajar. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalkan gak mau belajar, blunder udah, hidupnya udah kayak di neraka. Gak mau diselesaikan, gak mau nyelesain satu-satu. So, selesaikan semua satu-satu. Apapun itu, luka batin, unfinished business, healing, sembuhkan. Jika luka batin itu mengganggu, membuat hidupmu menjadi blunder, sembuhkan. Dan ketika kita belajar, maka kita bisa kok, tidak menutup kemungkinan kita bisa menciptakan surga dunia bagi hidup kita sendiri. Kita yang tentukan. Kita yang belajar di universitas semesta ini. Pertanyaannya, mau gak sih belajar? Setiap kali setahun kemarin Sol lahir ya, dari tahun 2025 sampai 2026. 1 tahun saya bertemu dengan beberapa atau banyak teman Sol, dan ini salah satu pencerahan yang saya dapat adalah, mau gak sih belajar hidup? Nah, ini slide ini ya, saya bikinnya, ini analogi aja sih. Sejak tahun 1945 susah move on. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, coba cek ke dalam diri apa yang masih jadi PR hidup kita. Contoh, belum bisa memaafkan orang yang menipu sejak 20 tahun lalu. Itu nyata, itu ada, itu saya temui. Belum bisa mengikhlaskan kepergian seseorang sejak 25 tahun lalu. Itu terjadi di saya. Oke. Dan belum bisa percaya diri sejak SD sampai umur 50 tahun. 50 tahun masih jadi peragu, ragu-ragu. Bahkan untuk pergi ke pasar aja harus ditemenin gitu. Dia sudah 50 tahun loh. Nih contoh, dibully terus dari SD sampai di tempat kerja. Kok iya dari SD dibully, terus SMP dibully lagi, SMA dibully lagi, kuliah dibully lagi, sampai di tempat kerja dibully lagi. Something wrong. Ada yang salah dan itu harus diselesaikan. Begitu. Saya juga mengenal ya, seseorang yang sudah 60 tahun ke atas, hampir 70 tahun. Percaya nggak? Masih ke-trigger, masih menangis jika mengingat masa kecilnya pernah dipukul orang tuanya.
Itu kejadian sudah puluhan tahun, tapi lukanya masih dibawa sampai umur 60 tahun. Menjadikan beliau menjadi pribadi yang rapuh, pribadi yang mudah hancur begitu. Karena luka batin inner child wound-nya tuh belum selesai. Seperti itu. Ada juga yang sejak remaja sampai umur 40 kecanduan judi. Kalau dulu judinya apa gitu, dulu tuh ada, kalau dulu tuh judinya bukan judi online ya, adalah saya agak lupa namanya apa, beli togel ya, apa sih itu ya, pokoknya ada lah. Kemudian judi itu kan berubah wujud ya, berubah bentuk ya, sampai sekarang jadi judi online. Ada kecanduan judi. Ada yang salah gitu. Pahamilah ada yang salah. Dan yuk dipelajari gitu. Apa sih yang salah itu? Dan kemudian diselesaikan sehingga kita bisa menciptakan yang seperti tadi. Damai di bumi seperti di surga. Siapa yang menciptakan? Siapa yang bikin blunder hidup kita? Siapa yang bikin ruwet hidup kita? Dan siapa yang bikin neraka di hidup kita itu siapa? Gitu. Orang lain apa diri kita? Orang lain itu netral. Diri kita sendiri yang bikin blunder dengan keputusan-keputusan kita, dengan keputusan dengan siapa kita menikah, keputusan di mana kita tinggal, keputusan di mana kita bekerja, semua keputusan-keputusan itu kalau blunder itu akan membuat hidup kita bagaikan di neraka. Damai di bumi seperti di surga kita ciptakan. Dengan apa? Mau nggak belajar? Mau nggak nyelesain semua unfinished business ini yang sejak tahun 1945 susah move on? Mau nggak nyelesain ini? Kalau mau tanpa tapi. Ada teman Sol yang dari SD dibully, SMP dibully, SMA dibully. Mau nggak belajar untuk tidak dibully? Mau, tapi gini loh, habis soalnya aku tuh ketemu sama kalau udah mau dengan tapi, udah susah. Pertama mau dulu, mau nggak belajar untuk tidak dibully? Bisa loh, kita menjadi pribadi yang tidak dibully, bisa loh. Mau tanpa tapi. Mau nggak belajar untuk tidak dibully? Mau, saya sudah enough dibully, saya cukup dibully, saya nggak mau lagi dibully. Gitu. Contoh, saya nggak mau lagi punya bos toksik. Gitu kan, saya nggak mau lagi punya teman kerja toksik, gitu. Mau nggak belajar? Oke, mau, saya mau belajar supaya nggak dapet bos toksik lagi, gitu. Jadi mau tapi tanpa tapi, jadi jangan, saya mau punya bos, mau nggak belajar? Mau sih, tapi gimana ya, aku tuh susah ya cari kerja tuh, satu-satunya yang mau nerima aku ya cuma bos toksik itu, dan kalau udah pakai tapi, susah. Ini sebenarnya mau belajar apa enggak sih? Gitu kan ya pertanyaannya. There's a will, there's a way. Mau dulu, nanti kan apa-apa bisa, apa-apa ada. Oke, ibarat Tuhan adalah Maha Guru semesta. Murid seperti apa sih yang disukai oleh Maha Guru? Ketika Sang Sumber ini menjadi Maha Guru, murid apa yang disukai oleh Sang Maha Guru? Murid yang mau belajar. Murid yang mau belajar akan diberi fasilitas lebih. Jadi bikinlah proposal belajar. Buatlah proposal untuk creating your new self. Buat proposal untuk create diri kita sendiri yang baru. Tuhan, aku mau jadi apa? Aku mau jadi orang yang tidak dibully, contoh. Atau aku mau jadi ibu yang penyayang buat anak-anakku. Aku udah capek menjadi ibu yang penuh emosional, yang memukuli anakku. Aku gak mau lagi jadi ibu seperti itu. Aku mau jadi ibu penyayang. Oke, Tuhan, aku bosan dengan kemiskinan ini. Aku mau jadi kaya. Tuhan, aku mau belajar jadi kaya. Apalagi, Tuhan, aku bosan dengan kemiskinan ini. Tuhan, aku mau belajar jadi kaya. Gitu. Atau, Tuhan, aku bosan menjadi pribadi yang pemarah. Tuhan, aku mau jadi pribadi yang penuh kasih. Aku mau belajar. Harus ada belajar ya. Aku mau belajar menjadi pribadi yang penuh kasih. Gitu. Tuhan, aku udah capek hidup di tengah toxic people. Aku mau belajar untuk bebas dari toxic people. Gitu. Recreate yourself. Tuhan, aku bosan menjadi orang bodoh gitu ya. Recreate yourself. Bikin proposal yang jelas. Maunya apa, tujuannya apa, hasilnya apa, dampaknya apa. Bikin proposal itu. Contoh di sini saya contohkan ya. Tuhan, aku mau berubah. Ini misalkan nih 10 tahun yang lalu aku adalah ibu yang gampang tantrum ke anak gitu.
Kemudian aku bikin proposal. Tuhan, aku mau berubah menjadi ibu yang lebih baik lagi, ibu yang sehat mental, yang bijaksana dan penyayang. Agar apa? Agar anak-anakku dapat merasakan kasih sayang yang nyata, agar kelak mereka menjadi pribadi yang utuh dan bisa memaksimalkan potensi diri mereka. Asumsiku kalau aku bisa memberikan lingkungan yang sehat mental buat anakku udah tinggal memaksimalkan potensi diri aja. Potensinya apa, dikembangin aja. Udah nggak ngurusin konflik, udah hidupnya tuh udah bebas dari konflik ibu dan anak yang menyedot energi gitu kan. Kalau terlalu banyak konflik ibu dan anak, anakku jadi nggak maju gitu. Belajar terganggu, mau ngapa-ngapain berkonflik begitu kan dengan aku misalkan ya. Aku mau berubah menjadi ibu yang mendukung anak-anakku memaksimalkan potensi diri mereka. Aku mau berubah, recreate yourself. Kita create lagi diri kita yang baru. Mau apa? Bikin proposal yang jelas, maunya apa? Aku mau berubah, jadi apa? Gitu kan? Tujuannya apa? Gitu. Tujuannya apa sih? Kalau aku ibu yang sehat mental, maka tujuanku anakku akan begini begini begini, gitu kan. Anakku akan menjadi pribadi yang utuh, anakku akan lebih mudah gaspol memaksimalkan potensi diri mereka karena nggak terlalu banyak apa ya istilahnya, mengurusi drama dengan ibunya gitu kan. Itu tujuannya apa? Hasilnya apa? Gitu. Kemudian dampaknya apa? Tuhan, kalau aku jadi ibu yang sehat mental, aku akan melakukan ini. Aku akan menjadi ibu yang bahagia. Aku akan menjadi ibu yang memberikan tempat yang aman buat anakku berkembang misalkan dan sebagainya. Bikin proposal yang jelas. Ini termasuk juga kekayaan ya. Tuhan, aku bosan menjadi orang gak kaya gitu kan. Aku bosan terlilit finansial gitu. Maunya apa? Aku mau berubah jadi orang kaya. Tujuannya apa? Kalau aku kaya, aku akan gitu memberikan dampak di lingkunganku begini. Aku akan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Contoh, hasilnya apa? Aku bisa membuat desaku menjadi maju gitu kan. Dampaknya apa gitu. Recreate yourself, bikin proposal yang jelas untuk Tuhan. Sampaikan proposal itu. Tuhan, ini proposalku. Tidak ada proposal pengembangan diri yang tidak di-approve. Oke, setahu saya dan sepengalaman saya, setiap proposal yang isinya pengembangan diri itu akan didukung. Karena tujuan hidup kita kan adalah untuk belajar, gitu ya. Asal mau, asal niat, fasilitas dikasih. Entah dapat guru yang cocok untuk belajar, entah nemu buku yang relate, misalkan aku pengen jadi ibu yang lebih sehat mental. Kok ada seminar webinar gitu kan, kebetulan pas lihat ya ada seminar webinar menjadi tips parenting nih, cocok gitu kan. Entah dapat guru yang cocok, entah nemu buku yang relate, entah dapat terapis yang sesuai, aku pengen sehat mental. Dapatlah terapis yang pas, entah dapat kelonggaran hidup, entah dapat kemudahan, aku ingin kaya gitu. Aku ingin punya aku ingin memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dapat aja kemudahan-kemudahan. Apapun yang sesuai dengan tujuan pengembangan diri kita akan didukung. Gitu. Beda kalau misalkan aku mau kaya biar bisa berfoya-foya. Nah, itu agak lain ya gitu. Kita nggak bahas tentang itu. Kita bahas tentang kita mau create diri kita untuk menjadi kaya, manfaatnya apa untuk sesama, manfaatnya apa untuk diri kita. Aku belajar percaya diri nih, kalau jadi orang kaya, contoh aku ingin jadi public figure, berarti aku akan belajar percaya diri. Oke, kalau misalkan saya, aku ingin mendapatkan finansial dari bisnis, aku belajar mengelola bisnis, aku mau belajar bikin struktur bisnis gitu. Harus ada, kita mau belajar apa gitu. Biasanya kalau begitu akan dibantu. Ketika teman-teman mengalami luka, harusnya itu menjadi wake up call untuk teman-teman tumbuh dan bertransformasi. Jangan kita sudah terluka, lalu gitu-gitu aja gitu. Contoh, berada di dalam lingkungan toksik, punya suami tukang pukul. Udah dinikmati terus penderitaannya sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Terus apa gunanya luka? Harusnya luka menjadi wake up call untuk kita bertumbuh, membentuk diri kita yang hebat itu seperti apa dan bertransformasi. Karena kita semua sebetulnya lahir untuk ditakdirkan menjadi hebat. Hanya saja kadang-kadang kalau kita dapat luka, kita cenderung berkubang di dalam luka itu gitu. Kita cenderung
Habis putus nih ya, putus cinta, susah move on, berlarut-larut gitu, nggak masalah berlarut-larut dalam, apa ya istilahnya, dalam sakit hati gitu ya, habis diputus nih, berlarut-larut dalam sakit hati, kasih waktu. Berapa lama kita akan sakit hati? Contoh, sebulan kita akan sakit hati. Berlarut sebulan nggak masalah. Sebulan nggak doyan makan, ya itu proses gitu. Tapi bertumbuhlah. Cari cari bantuan untuk bertumbuh. Oke, misalkan cari buku-buku self help untuk tips-tips untuk move on, atau cari buku-buku eh, pemberdayaan diri, atau pergi ke psikolog gitu. Aduh, saya habis patah hati nih, saya nggak punya semangat hidup. Pergilah ke psikolog untuk penyembuhan diri dan sebagainya. Bangun, bangun. Jadikan luka itu wake up call untuk bangun. Jangan luka itu malah dinikmati, berlarut-larut, sampai sebulan patah hati, lanjut setahun nggak ngapa-ngapain. Patah hati sejak tahun 1945 gitu ya, membuat kita jadi nggak bergerak sama sekali, hanya hanya masuk ke dalam, perasaan yang semakin dalam dan semakin menyedihkan. Itu, bahaya gitu ya. Jadi jadikanlah luka itu sarana untuk kita bangun. Aku terluka nih. Oke, apa yang bisa aku pelajari dari luka ini? Apa yang bisa membuat aku bangun? Apa yang bisa membuat aku wake up? Contoh, aku dapat bos toksik nih. Toksik banget. Bangun. Buktikan kalau aku benar. Ya, oke. Aku belajar keberanian. Aku belajar membela diri. Aku belajar boundaries. Gitu. Nggak bisa, dia nggak boleh begitu. Itu menyalahi hak asasi manusia. Belajar berani. Growth and transformation. Akhirnya apa? Energi kita naik. Beda, ketemu bos toksik, bosku toksik. Lalu kita berlarut-larut. Semakin toksik dia, semakin kita terlarut. Toksik banget sih. Semoga Tuhan membalas perbuatan dia. Gitu. Sebulan ketemu bos toksik gitu terus, ditangisi terus, 3 bulan, 4 bulan, lama-lama kitanya depresi gitu kan. Karena kita berhubungan dengan bos toksik terus. Gitu. Do something dengan luka itu. Ketemu bos toksik, apa yang bisa kita pelajari? Dilawan, dihindari, gitu. Apapun itu, pokoknya selesaikan, gitu. Ketemu bos toksik, dilawan. Kalau bisa dilawan, dilawan. Itu mungkin membantu kita atau mengajari kita untuk berani, percaya diri, tumbuh berkembang, punya boundaries, punya harga diri. Oh, aku nggak bisa digituin, gitu ya. Atau kita hindari, misalkan, udah berarti pekerjaan ini nggak cocok buat aku akan mencari pekerjaan lain dan sebagainya. Yang lebih baik, akan buktikan bahwa pekerjaanku berikutnya lebih baik gitu dan bosku berikutnya lebih baik, misalkan seperti itu. Ada growth and transformasi diri. Aku akan menjadi orang yang jauh lebih baik supaya aku dapat pekerjaan yang lebih baik, supaya nggak ketemu bos-bos toksik kayak gitu. Aku harus mengembangkan, contoh ya, bosku toksik. Kalau gitu aku akan ngambil kursus ini, ngembangin itu supaya aku semakin ilmunya semakin kaya sehingga aku bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih baik dengan bos yang lebih baik. Gitu. Jadikan luka itu sebagai sarana wake up call untuk tumbuh dan berkembang. Itu aja pesan aku. Kita jumpa lagi di sesi Life Learner berikutnya. See you!